Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nihbuta Rumator dengan NIM 240611020267. Saya mahasiswa Universitas Samratulangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Peminatan IBA atau International Business Administration. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi yang disampaikan oleh dosen saya, Dr. Doktoranda Jenny Imbang, Master Humaniora, yaitu ulasan buku bidang manajemen. Sebelum mulai mengulas buku ini, saya memohon izin bagi pengarang atau penulis agar memberi saya akses dalam mengulas buku tersebut dengan baik. Adapun buku yang akan saya ulas pada saat ini ialah Kendalikan Uang. Buku ini merupakan buku yang ditulis oleh Fingram Indonesia yang terdiri oleh 7 orang penulis, Certified Financial Planner, dan Financial Content Creator. Yaitu yang pertama ada Mikael Aditya Chandra, yang kedua ada Devia Felicia, yang ketiga ada Ian Renasa, yang keempat ada Alfa Reza, yang kelima ada Fabianus Ferial, yang keenam ada Jauhar Fikri, yang ketujuh ada Ridwan Gunawan. Masing-masing penulis saling memberikan pemahaman mereka sendiri dan membentuk buku ini menjadi bagian dari manajemen keuangan. Dan jenis buku ini ialah buku yang membahas tentang finansial. Buku ini diterbitkan pertama kali pada tahun 2022 oleh PT Lex Media Kuputindo, Kelompok Gramedia Jakarta, anggota IKAPI Jakarta, dan buku ini sepenuhnya menggunakan bahasa Indonesia. Nomor ISBN buku ini ialah 97862003265 dan tebal buku ini hanya 100 halaman saja. Sebelum saya membahas buku ini, terlebih dahulu yang akan saya bahas ialah Fingram Indonesia, yang mana Fingram ini ialah jasa konsultasi mengenai perencanaan keuangan kita. Tapi Fingram ini bisa saja dalam bentuk perusahaan, UMKM, dan juga berkolaborasi. Buku yang saya paparkan pada saat ini tentunya sudah dilindungi oleh undang-undang yang tidak bisa sembarangan orang lain mengutip tanpa meminta izin kepada pengarang. Dalam buku ini banyak pembahasan mengenai pengendalian uang atau yang bisa kita sebut dengan manajemen keuangan. Terdapat banyak teori yang kita dapatkan dalam buku ini. Tentunya menjadi salah satu jalan bagi kita yang belum mengetahui bagaimana itu sistem keuangan dan berbagai risiko yang bisa kita dapati. Tak hanya itu saja, penulis juga memberikan pemahaman tentang investasi yang memberi kita keuntungan atau juga yang membuat kita rugi. Dan adanya buku ini, kita akan tahu sejarah uang itu seperti apa. Dan salah satu sejarah mengenai uang ialah dahulu sistem pembayaran tidak menggunakan uang kertas seperti sekarang. Bahkan tidak secanggih sekarang yang bisa menggunakan media sebagai alat pembayaran secara digital. Dulu, orang hanya mengenal yang namanya barter atau menukar barang dengan barang. Tapi seiring perkembangan zaman, pada akhirnya uang kertas merubah sistem transaksi dari yang awalnya barter menjadi transaksi uang kertas. Kemudian, dalam buku ini, misalnya saya ambil contoh pada bab 5, isi dari bab 5 itu sendiri membahas mengenai investasi. Penentuan dalam berinvestasi itu tentunya tidak gampang. Kita harus paham betul bagaimana investasi itu bekerja. Apakah investasi itu cocok dengan kita dan tujuan hidup kita? Dan yang perlu kita ketahui ialah investasi itu mempunyai rentang waktu sampai di titik di mana kita benar-benar paham dan investasi itu benar-benar menguntungkan bagi kita. Buku ini mengatakan bahwa berinvestasi itu tidak perlu terburu-buru, karena yang terpenting bukan mencapai tujuan keuangan kita dengan cepat, tetapi mencapai tujuan keuangan kita dengan selamat, karena risiko-risiko dalam berinvestasi itu cukup besar. Berbicara tentang investasi, banyak hal yang perlu kita ketahui cara investasi itu bekerja seperti apa. Investasi itu bukan hanya soal uang dan tabungan. Investasi itu apa yang kita hasilkan yang menguntungkan bagi kita. Dan investasi yang paling berhasil ialah investasi yang bisa mengalahkan inflasi. Sebab zaman sekarang inflasi semakin tinggi karena beberapa faktor. Salah satunya permintaan produk semakin banyak sehingga bahan-bahan yang ada semakin naik pokoknya. Investasi itu bisa kita coba dengan beberapa cara,
Contohnya dengan berbisnis. Yang perlu kita perbuat agar berbisnis bisa menjadi investasi bagi kita yaitu mempunyai strategi bisnis yang matang dan mengikuti kompetisi serta menghadiri event agar memikat investor yang ada. Buku ini terlihat sangat tipis dari buku-buku yang umumnya membahas mengenai manajemen keuangan. Tapi buku ini mempunyai keunggulan yang mana pembahasan-pembahasan di dalam buku ini cukup jelas. Dalam buku ini ada berbagai tabel yang memperlihatkan mindset kita dalam pola pikir keuangan, piramida keuangan, ilustrasi proses perencanaan keuangan, tabel inflasi, persentase finansial, ilustrasi aset kelas, reksadana, grafik harga emas, dan banyak hal yang menunjukkan secara jelas mengenai manajemen keuangan. Di sisi lain, ada buku yang membahas persoalan yang sama dalam bidang yang berbeda, yaitu buku ini. Setiap pebisnis harus punya buku ini, by Dini Hertita. Di mana buku ini membahas mengenai manajemen bisnis yang secara tak langsung mempunyai kesamaan dalam memanajemen suatu hal. Buku ini memberi kita pembahasan tentang perbedaan pebisnis dan pedagang, pengetahuan untuk peningkatan pendapatan pebisnis, strategis dalam bisnis online, dan banyak hal mengenai bisnis lainnya. Walaupun buku ini terlihat cukup tebal, tapi tak dapat dipungkiri bahwa buku ini hanya berisi full dengan kalimat mengenai bisnis saja. Kedua buku tersebut memang penting dalam kehidupan kita, tapi satu hal yang pasti, yang paling menentu hidup kita ialah cara mengelola keuangan kita. Tak semua orang punya bisnis atau mau berbisnis, tapi semua orang harus dan bisa mengelola keuangan dalam menjalani kehidupan. Tanpa uang, hidup kita pasti hampa, dan tak mungkin juga karena kesalahan kita yang tak tahu mengelola keuangan mengakibatkan kita bergantung pada orang lain atau menyusahkan orang-orang yang ada di dekat kita. Oleh karena itu, buku ini hadir agar supaya kita paham bagaimana itu proses perencanaan keluarga dan bagaimana kita berpikir, merasa, bertindak terhadap uang. Sekian dari saya dalam memaparkan buku-buku ini. Sekiranya dapat membantu kita dalam memanajemen kedua hal tersebut dan mencapai tujuan yang baik bagi kehidupan kita. Sampai di sini saja. Terima kasih telah menonton. Selamat tinggal.